Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas tentang seni mengelola keuangan. Karena ada banyak di sana orang atau keluarga yang kondisi keuangannya tidak baik, tidak sehat. Orang Sunda bilang hareeng ya. Nah, bagaimanakah seni-seni yang harus kita maksimalkan dalam mengelola keuangan? Yang pertama adalah tentunya uangnya ada dulu. Ini yang fundamental. Uangnya harus ada dulu kalau kita ingin mengelola keuangan. Bagaimana bisa kelola keuangan kalau uangnya tidak ada? Nah, kalau berbicara tentang uangnya ada, pertanyaannya adalah bagaimana uang itu bisa ada. Maka kita harus menempuh sebuah sebab, ya, sebuah wasilah agar kita punya uang yang nanti akan kita atur. Berarti berbicara tentang uang sama dengan berbicara tentang sumber uang. Ya, kita harus punya aktivitas agar uang itu datang, agar uang itu kita dapatkan. Ya, secara umum kita bisa meminjam istilah dari Robert Kiyosaki ya, employee, self-employee, business owner, dan investor. Uang itu didapat dengan kerja, staf, karyawan, ya, kemudian juga manajer dan seterusnya. Kita bekerja pada sistem orang lain, kerja pada perusahaan orang lain, maka kita kemudian mendapatkan uang. Yang kedua adalah dengan berwirausaha. Kita berusaha sendiri dari A sampai Z, kita yang kelola, dari belanja, kemudian sampai ngadonan, sampai kemudian meracik, ya, kita produksi barangnya, produknya, kemudian kita jual, dan bahkan hasilnya, keuangannya kita urus sendiri, ya, atau self-employed. Maka dengan kegiatan itu uang bisa kita dapatkan. Yang ketiga adalah dengan membangun perusahaan. Ya, kita sudah punya usaha, berangkat dari tadi wirausaha atau self-employed. Kemudian kita ingin scale up, ingin besarkan usaha kita, otomatis kita butuh orang untuk membantu bagian-bagian tertentu dalam bisnis kita. Tariklah orang produksi misalnya, tariklah orang operasional misalnya, tariklah orang keuangan, dan seterusnya. Kita sudah mulai delegasikan tugas yang dulu kita kerjakan sendiri, sekarang dibagi tugas kepada orang lain yang kita sebut dengan karyawan kita, gitu ya. Atau misalnya dengan investasi, ya, kita punya uang berlebih, kita simpan, kita tanamkan di investasi, maka kita pun akan dapat uang. Jadi secara fundamental, yang namanya manajemen keuangan itu terjadi kalau uangnya ada. Uang itu ada kalau kita berusaha. Itu hukum rasional. Baik. Nah, yang kedua, masih kita berbicara tentang fundamental dulu. Adalah tentang keterbukaan. Terbuka antara kita dengan pasangan kita. Ya, dengan istri atau dengan suami. Terbuka berapa masing-masing penghasilan, belak-belakan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ini adalah hal yang fundamental. Ya, biasanya masalah itu akan muncul dari ketidakterbukaan, ketidaktransparanan. Ya, tidak transparansi, maka biasanya suatu hari akan muncul masalah dan bisa saja itu kemudian menjadi besar. Maka secara fundamental, miliki keterbukaan antara kita dan pasangan kita. Kemudian yang ketiga adalah tentang tugas dan peran. Ya, silahkan dibagi tugas ya, antara tugas atau peran strategis, apakah suami atau istri, atau tugas teknis. Nah, gitu ya. Hanya biasanya suami itu berperan sebagai strategis, ya. Tugas-tugas strategis itu oleh suami misalnya seperti itu.
Kemudian juga tugas teknis adalah istri. Walaupun pada faktanya bisa di-switch kan, ya. Dua-duanya bisa berperan dengan dua hal tersebut. Terkadang berbincang tentang strategis, terkadang gagasan tentang teknis. Ya, pada prinsipnya adalah tugas dan peran itu ada dua macam. Pertama, strategis, bagaimana uang ini diurus secara komprehensif gitu. Kemudian bagaimana teknis-teknis pengolahan keuangan. Itu. Nah, kemudian selanjutnya kita mulai ke masih fundamental ya. Masih fundamental. Ini kita ambil sampel dari apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Hadis Muslim, Rasul bersabda, "Ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha." Mulailah menafkahi diri sendiri. Ya, mulailah nafkah untuk diri sendiri. Fa in fadla syai'un fali ahlika. Jika ada lebih, ya, maka nafkahi keluargamu. Fa in fadla an ahlika syai'un falidhi qarabatika. Jika untuk keluarga berlebih nafkahnya, maka nafkahilah kerabat dekatmu. Fa in fadla an dhi qarabatika syai'un fahakadha wa hakadha. Jika setelah menafkahi kerabat dekat pun masih berlebih uang kita, maka gunakan untuk ini, untuk itu. Baina yadayka, di depanmu, wa an yaminika, di samping kananmu, wa an shimalika, di samping kirimu. Betul. Nah, hadis ini menggambarkan bahwa prinsip dalam keuangan itu mulailah dengan diri sendiri. Pay yourself first. Ya, pay yourself first. Bayar dulu dirimu sendiri. Karena engkau yang berjuang, engkau yang bekerja keras, maka reward yang pertama adalah untuk dirimu sendiri. Ini kata Rasulullah. Kemudian keluarga. Jadi saya kemudian sepaketkan saja. Pay yourself and family first. Jadi yang pertama, ya, saya paketkan bahwa yang pertama-tama untuk kita nafkahi itu adalah keuangan, pos diri sendiri dan keluarga. Ya. Kemudian yang kedua adalah the rights of others, hak orang lain. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah barang atau uang orang lain yang ada di kita. Dalam kurung utang gitu. The rights of others itu adalah utang. Maka hutang kita harus kita tunaikan. Ya. Baru setelah hutang ditunaikan, pay your God. Tanda kutip ya, bayar Tuhanmu. Dalam arti ini adalah kewajiban kepada Allah terkait dengan harta yang kita miliki. Apa itu? Zakat, infak, sedekah, atau wakaf. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini secara fundamental dibagi tiga pengelolaan keuangan itu. Pay yourself and family first. The rights of others, pay your God. Nah, setelah kita kemudian mengetahui secara fundamental, lalu bagaimana teknisnya? Oke. Saya masih bersumber kepada Quran ya. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Janganlah kalian memboroskan harta. Sesungguhnya para pemboros harta itu adalah saudaranya setan. Ya, nah, berarti di sini nanti ada pembagian ya, kita kemas. Pertama, fokus kebutuhan primer. Jadi, dalam alokasi pay yourself and family first, kita harus fokus pada kebutuhan primer. Apa kebutuhan pokok yang harus dipenuhi? Artinya adalah kebutuhan pokok itu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi itu akan doruri, akan bahaya, akan madarat untuk kita dan keluarga. Ya, maka fokus tuntaskan dulu kebutuhan pokok. Ya, yang kedua adalah lakukan efisiensi. Meskipun kita kebutuhan yang pokok, maka kita pun tetap efisiensi.
Jika cukup makan dengan tahu tempe dan sayur kangkung, cukup. Jika cukup makan nasi plus telur dadar, kemudian juga lalap, ya cukup. Itu efisiensi. Ya. Makan tahu tempe, sayur kangkung di restoran, itu nggak efisien. Bener nggak? Ya. Begitu ya. Jadi pertama fokus kebutuhan primer, kedua efisiensi. Lakukan penghematan, hilangkan penghamburan. Ya. Yang ketiga adalah kendalikan gaya hidup. Sekali lagi ya, bukan dihilangkan, tapi dikendalikan. Dalam arti Islam pun tidak mengapa. Ya, dalam Islam pun tidak mengapa kita punya gaya hidup, lifestyle nggak apa-apa. Yang pasti adalah ketika kita punya gaya hidup, pertama budgetnya ada. Ya, jangan gaya tapi budgetnya nggak ada, hati-hati ya. Gaya itu menimbulkan banyak tekanan. Silakan buka hukum fisika. Begitu kan? Gitu ya. Boleh punya gaya hidup, boleh, sangat dibolehkan, tetapi budgetnya pastikan ada, alokasinya tersedia. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan, ya ini kita ambil dalam sebuah hadis, kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarfin wala makhilatin. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah dengan tidak sombong, dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Ya, garis bawahnya adalah fi ghairi sarfin wala makhilatin, dengan tidak berlebihan dan tidak sombong. Maka ketika kita punya gaya hidup, kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh sombong. Ini barangkali ya sedikit yang dapat saya sampaikan terkait dengan seni mengelola keuangan secara fundamental dan teknis. Mudah-mudahan dengan pembahasan singkat ini Anda punya wawasan, punya gambaran hasanah ya. Secara prinsip bagaimana seni-seni dalam mengelola keuangan yang pada akhirnya uang kita sehat walafiat ya, tidak panas dingin, tidak hareeng, cukup untuk kebutuhan dan cukup untuk hajat hidup kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.